Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK ataupun SNBT khususnya untuk bab penalaran matematika tahun 2023. Nah, untuk pembahasan soalnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, langsung aja ke soal yang pertama ya. Jadi di sini ada diagram jumlah penjualan 5 jenis barang elektronik pada Alfa Supermarket pada tahun 2017. Kita langsung saja baca pertanyaannya ya. Persentase, nah persentase kan persen ya. Penjualan radio dan TV ya. Radio dan TV, berarti kita jumlahkan radio dan TV ini. Penjualannya itu adalah 200 tambah 135 ya. Berarti jadi 335 terhadap jumlah penjualan mesin cuci dan dispenser ya. Nah, ini tambahin aja jadi 755 ya. 755. Nah, ini kan persentase nih. Kalau misalkan pengen ada dalam persen, tinggal dikalikan 100% gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung ya, nanti akhirnya akan menghasilkan 44,37 ya persen. Nah, mana nih yang masuk ke range ini? 44,37. Berarti ini masuk ke range yang opsi C ya. Gitu. Masuk antara 40 sampai dengan 45. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Perbandingan gaji di 3 perusahaan yaitu PT Alto, Bill, dan PT Choi ya. Jadi kita bandingkan A banding B banding dengan C itu adalah 5 banding 4 dan banding 6 itu ya. Nah, jika gaji di PT Choi ya, di C nih ya, itu adalah 15 juta, maka jumlah gaji PT Alto dan PT Bill. Nah, kita tinggal bandingkan saja jumlah PT Alto dan Bill, berarti A tambah B kan. Kita bandingkan terhadap siapa? Yang diketahui gaji di PT Choi ya. Nah, C. Sama dengan ini gajinya baru nih. Gaji di PT AB ya, A tambah B. Nah, sedangkan gaji di PT C itu adalah 15 juta ya. 15 juta. Nah, A tambah B itu perbandingannya berapa? Ini tambahin aja nih. 5 ditambah 4 berarti 9. Dibandingkan dengan C itu 6 ya. Kemudian ini gaji A tambah B, kita misalkan saja X gitu ya. Ini 15 juta. Ini bisa diperkecil, 9 sama 6 dibagi 3 menghasilkan 3/2 gitu ya. Nah, kemudian nanti kali silang, 3 dikalikan dengan 15 juta menghasilkan 45 juta dibagi dengan 2 itu sama dengan X ya. X nya sama dengan 45 bagi 2 adalah 22,5 juta. Oh, ini X nya itu adalah gaji di PT Alto dan Bill ya, jumlahnya yaitu 22,5. Jadi opsi yang E ya. Oke, lanjutkan ke soal yang ketiga. Di sini Pak Jisung memproduksi tahu kuning untuk dipasok ke PT Alto dengan pola yang tetap selama sebulan ini. Pola produksi tahu kuning tersebut disajikan dalam tabel berikut. Jadi ini tiap 3 hari ya. Tuh hari pertama sampai hari ketiga itu produksi per harinya 10 kilo. Jadi tinggal dikalikan 3 hari, totalnya 30 gitu ya. Juga sama nih hari keempat sampai ke-6, 3 hari juga kan. Berarti produksinya 15 nih per hari. 15 dikali 3 hari, berarti totalnya 45 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita perhatikan total produksinya akan membentuk suatu deret. Ini 3 hari pertama, ini 3 hari kedua, 3 hari ketiga, 3 hari keempat. Nah, ini merupakan deret aritmatika. Kenapa? Karena ada selisih 15 ya. Ini suku pertamanya 30 ya gitu. Nah, pertanyaannya total produksi pendapatan selama 1 bulan ya. Nah, 1 bulan kan 30 hari. Ini tiap satu sukunya itu adalah memuat 3 hari ya. Jadi kalau 30 hari ada berapa suku? Suku sebenarnya tinggal kita bagi 30 hari dibagi satu sukunya kan 3 hari ya. Jadi ada 10. Ini ada 10 suku nih ya gitu. Kita mau totalin semuanya ya, 10 suku ini karena total pendapatan selama 30 hari.
pakai rumus SN ya. Ini di deret aritmatika adalah jumlah ya. Rumusnya adalah N per 2 dikalikan 2A tambah N-1 dikalikan dengan B. Nah, seperti ini rumusnya ya. Jadi kita tinggal masukkan, karena ada 10 suku ya, berarti kita jumlahkan S10. 10 dibagi dengan 2, 2 dikalikan suku pertamanya 30, kemudian N-1, 10 dikurangin dengan 1. 9 dikalikan B-nya 15 ya. Sehingga kita dapatkan 10 per 2, 5 ya. Langsung aja kita bagi. Ini menjadi 60 ditambah 9 dikali 15 itu adalah 135 ya gitu. Nah, ini kan berarti 5 dikalikan dengan 195. 195 dikalikan dengan 5. Berarti ini menghasilkan 975 kilo ya. Coba kita kalikan dulu. 195 kali 5, 25, 47 ya, 975 ya teman-teman. Nah, inilah total produksi selama 1 bulan. Berarti mana nih yang masuk? Ini tidak melebihi 500 enggak? Melebihi 500 ini bisa jadi ya gitu ya. Ini masuk range gitu. Ini yang B enggak. Ini tidak. Ini juga masuk ya. Ini tidak. Nah, sekarang kita bandingkan antara opsi A dan opsi D. Mana yang paling spesifik, yang ruangnya itu lebih kecil gitu ya. Kalau di atas 500 itu kan banyak sekali kemungkinannya ya. Bahkan 1 juta kilo pun ya itu masuk ke opsi A gitu. Tapi kalau opsi yang D itu hanya dalam rentang 900 hingga 1200 kilo ya. Jadi ini yang paling spesifik adalah jawaban yang D. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Studi mengenai kecepatan konduksi saraf skiatik ya, dilakukan pada kata krana ya, menggunakan stimulator. Nah, ini langsung saja kita baca ke pertanyaannya ya. Jika waktu konduksi, ini waktu ya yang dibutuhkan 3 milisekon ya, 3 milisekon. Kita mau rubah kesatuan sekon ya, karena nanti jawabannya dalam sekon nih. Jadinya 3 kali 10 pangkat min 3 sekon atau dibagi 1000. Maka berapakah kecepatan konduksi saraf? Kecepatan itu nanti adalah jarak per waktu ya. Nah, kita lihat jaraknya. Ini rentang jaraknya berapa? 9 cm ya. Jadi diceknya menggunakan 2 elektroda ya sebagai pembanding. Nah, 9 cm S-nya berarti kita rubah ke meter. Dari cm ke meter itu dibagi 100 atau 10 pangkat min 2 gitu ya. Jadi ini langsung saja 9 kali 10 pangkat min 2 meter dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 3 sekon ya. 9 dibagi 3 itu 3. Ini naik ke atas ya. Tadinya kan negatif, jadinya positif nanti. Kalau pindah ruas ke atas, jadi hutang 2 dibayar 3, positif 3. Jadi tinggal 1 ya. 3 kali 10, 30 meter per sekon. So, jawabannya adalah yang E. Nah, di sini kakak sudah sediakan satu soal latihan ya untuk kalian kerjakan. Jadi di sini merupakan analisa ya. Analisa hasil belanja tepung gitu ya. Nanti silakan kamu baca soalnya dan kamu kerjakan, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK atau SNBT ya, khususnya untuk penalaran matematika tahun 2023. Nah, untuk soal-soal selanjutnya silakan kamu pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.